Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Wirni Eka Putra MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Perkenalkan, nama saya Rizal Rinaldi dengan NIM C0C024020. Ya, saat ini saya sedang bersemester 4 di kelas B di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya guys. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai pengantar hukum dan hukum bisnis di Indonesia. Memahami dasar hukum atau fondasi tata kelola, sebaiknya kita memahami dulu tuh apa sih pengertian dari hukum itu, apa definisi dari hukum tersebut. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, bersifat memaksa dan disertai dengan sanksi tegas. Hal ini membentuk kerangka kerja untuk tantangan sosial dan ekonomi, yang dimana hukum ini memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas terhadap lingkungan bisnis yang dinamis. Serta seberapa penting sih eh, hukum bagi bisnis itu sendiri? Mungkin banyak teman-teman atau rekan-rekan di sini yang bertanya seperti itu. Nah, bagi dunia usaha, hukum berfungsi sebagai pagar legalitas yang esensial. Ia melindungi aset, menjamin keberlangsungan operasional, dan memberikan landasan yang kuat untuk setiap transaksi dan investasi yang terjadi di dalam bisnis. Oke, materi selanjutnya mengenai tata urut peraturan undang-undang di Indonesia, yang mana kita ketahui undang-undang ini dalam memahami hierarki hukum yang sangat penting untuk setiap pelaku bisnis dan praktisi hukum. Ada 4 yang dapat kita ambil dalam urutan peraturan undang-undang Indonesia. Yang pertama, yang paling utama adalah peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang Perpu, undang-undang PP, undang-undang Perpres, undang-undang Perda, atau tingkat provinsi maupun kabupaten. Yang kedua, itu berdasarkan ketetapan MPR, yang dimana keputusan MPR sebagai pedoman konstitusial itu sendiri. Yang ketiga, menurut Undang-Undang 1945, yang dimana di situ dapat kita amati dan kita lihat tata peraturan itu menjadi dasar mengenai amatan konstitusi tertinggi di negara, yang dimana dari 3 ini itulah yang jadi landasan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjadi acuan bagi semua peraturan di bawahnya. Baik, materi selanjutnya, ruang lingkup bisnis itu sendiri yang mencakup untuk melindungi ekosistem usaha. Yang dimana pertama itu adalah pengertian. Hukum bisnis adalah kumpulan aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan dagang, industri, dan ataupun keuangan. Yang dimana ini mencakup segala aspek dari pembentukan usaha hingga penyelesaian sengketa. Yang kedua ada pelindungan menyeluruh, yang dimana hukum bisnis dirancang untuk melindungi berbagai macam skala usaha seperti kecil, mikro, ataupun menengah atau UMKM, hingga koperasi besar, memastikan persaingan yang sehat. Yang ketiga adalah fungsi utama. Fungsi utama dalam ruang lingkup bisnis ini adalah memberikan kepastian dalam setiap transaksi, mencakup lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi untuk pertumbuhan bisnis keberlanjutan ke depan. Nah, yang keempat adalah mekanisme penyelesaian sengketa, yang dimana ini menyediakan berbagai mekanisme yang adil dan efisien untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam praktisi bisnis itu sendiri. Baik, materi selanjutnya mengenai subjek dan objek hukum bisnis itu, yang dimana di sini ada 2 yang dapat kita ambil poin. Yang pertama adalah subjek hukum, yang kedua adalah objek hukum. Yang mana kita lihat dari materi ini pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban konteks hukum. Yang dimana yang pertama ada manusia atau pribadi, setiap individu yang mencakup hukum dan dewasa. Yang kedua adalah badan hukum, yang dimana entitas ini
kekuatan hukum seperti perseroan terbatas atau PT atau yayasan yang memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya. Nah, yang poin kedua yang kita bahas mengenai objek hukum. Segala sesuatu yang bernilai ekonomis dan dapat dimiliki atau dikuasai, seperti tiga benda ini. Yang pertama adalah benda bergerak seperti kendaraan, mesin, usaha, saham, dan lainnya. Yang kedua adalah benda tidak bergerak, yang seperti tanah dan bangunan. Yang ketiga, hak atas kekayaan intelektual seperti merek dagang, hak paten, hak cipta, serta desain industri. Baik, materi selanjutnya. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Seperti mana yang kita ketahui, bentuk-bentuk badan di Indonesia itu akan mempengaruhi struktur dan tanggung jawab serta kewajiban hukumnya. Yang mana dapat kita lihat juga di sini, eh, bentuk-bentuk badan usaha itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT, yang kedua adalah CP Persekutuan Komoditer, yang ketiga adalah Prima, dan yang terakhir adalah koperasi. Yang dimana PT itu adalah badan hukum formal dengan modal terbagi menjadi atas saham, yang dimana tanggung jawabnya juga dipegang atas saham hanya sebesar modal yang disetor. Yang kedua itu kan tadi sudah dijelaskan mengenai CV, yang dimana CV ini bersekutuan antara sekutu aktif bertanggung jawab penuh dan mengelola usaha tersebut dengan sekutu yang pasif atau yang bertanggung jawab sebatas modal yang disetor. Jadi dia tidak memiliki tanggung jawab untuk mengelola, tetapi dia memiliki saham di tempat itu. Yang ketiga adalah firma, yang dimana bentuk persekutuan ini untuk menjalankan usaha dengan nama bersama dari dua atau lebih orang setiap anggota untuk memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas gitu. Yang keempat atau yang terakhir adalah koperasi, yang mana badan usaha ini berbasis ekonomi kerakyatan bersasaran pada kekeluargaan atau yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya adalah perlindungan hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HAKI. HAKI melindungi kreasi dan inovasi, memberikan hak eksekutif kepada penciptanya. Yang pertama dapat kita ketahui bersama-sama, HAKI juga ada melindungi yang namanya merek. Dia melindungi nama, logo, identitas dagang yang membedakan produk jasa dari pesaingnya. Jadi dia membedakan dari pesaing-pesaingnya atau orang yang sama usahanya tapi mereknya berbeda. Yang kedua adalah hak cipta. Hak cipta itu, hak ini juga melindungi atas karya seni, tulisan, musik, dan program komputer serta mencegah duplikasi tanpa izin yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah paten, yang dimana haki melindungi eksekutif atas penemuan teknologi atau invensi untuk memungkinkan penemu untuk komersialisasikan penciptanya. Yang keempat adalah desain industri, yang dimana haki juga melindungi atas estetika atau bentuk konfigurasi atau komposisi garis dan warna pada suatu bentuk atau produk. Dan materi selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang dapat kita lihat di sini terbagi menjadi 4 dalam uh, berbagai jalur yang ditempuh untuk mencapai regulasi adil. Yang dimana yang pertama itu adalah litigasi, yang dimana penyelesaian ini uh, melalui jalur formal di pengadilan negeri atau pengadilan niaga yang berakhir pada keputusan hakim itu sendiri nantinya. Yang kedua adalah arbitrase, yang dimana penyelesaian sengketa ini di luar dengan pengadilan melalui lembaga BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat atau mutlak. Yang ketiga adalah negosiasi, biasa sering dilakukan oleh orang-orang yang atau individu untuk menyelesaikan masalah atau interaksi pihak dari tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah mediasi. Ini melibatkan pihak ketiga atau penengah dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan nantinya penengah itu atau orang ketiga itu akan memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi yang diterima bersama-sama. Dan dapat kita simpulkan dari materi-materi yang tadi sudah saya sampaikan dan saya paparkan, maka dapat kita simpulkan bersama. Yang pertama itu ada dua kesimpulan. Yang pertama itu adalah kepatuhan hukum investasi jangka panjang. Yang kedua adalah minimalisir resiko, yang dimana
Yang pertama adalah kepatuhan hukum investasi jangka panjang. Kepatuhan terhadap hukum adalah investasi strategi bisnis, bukan sekedar beban operasional, melainkan untuk membangun reputasi dan kepercayaan dalam lingkup bisnis. Yang kedua atau yang terakhir adalah minimalisir resiko, yang dimana ini untuk memahami kuat tentang regulasi dan lingkungan hukum dapat secara signifikan meminimalisir risiko kegagalan bisnis dan membuka peluang baru bagi dunia bisnis dan menghindari risiko-risiko yang mungkin nanti akan terjadi dalam bisnis itu sendiri. Baiklah, materi yang dapat saya sampaikan ini saja, dan jika terdapat pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah menonton, teman-teman yang sudah menonton video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Baiklah, segitu dulu ya materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya Rizka Rinaldi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.